Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi ini kita telah sampai dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, sampai di kitab Mazmur dan khususnya Mazmur pasal 81, 82, dan 83. Saya mendorong Anda untuk membuka kitab Anda dan mengikuti saya selama pelajaran. Dan jika Anda memiliki pertanyaan dan permintaan, silakan kirimkan kepada kami akan mencoba membantu Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, izinkan saya membaca beberapa ayat dalam Mazmur 81, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Silakan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak aku kenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba, Sela. Mula-mula saya ingin tahu pokok bahasan Mazmur 81 ini, Saudara Yosef. Ya, saya bisa menyebutnya nyanyian kepulangan. Dan baginya menjadi dua bagian. Bagian pertama dari ayat 1 hingga 8, saya menamakannya sebuah panggilan. Dan bagian kedua saya menyebutnya ratapan. Panggilan untuk bernyanyi. Karena apa yang telah Allah lakukan dengan mereka. Dan ratapan apa yang menimpa mereka dari tangan Allah sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka. Itulah inti dari Mazmur. Panggilan dan ratapan. Ya. Apakah ini terkait dengan judul Mazmur pada instrumen Gad? Gitit adalah sebuah alat musik. Tampaknya itu diambil dari Gad. Dan Daud pergi ke Gad dalam keadaan sulit. Ketika ia takut kepada Saul, ia melakukan perjalanan ke Gad dan dikatakan bahwa di sana ia melihat alat musik ini dan ia memperkenalkannya kepada ibadah di bait suci. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi hasilnya adalah nyanyian dan sukacita bagi umat Allah. Juga Gad berarti pemeras anggur, itu juga membawa kita ke pemikiran yang sama. Terkadang orang percaya ditekan sehingga ia menghasilkan melodi-melodi yang paling manis. Apakah hari raya yang dimaksud dengan ayat-ayat ini, bahwa mereka meniup sangkakala pada saat bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita yang hikmat? Hari raya apa tepatnya? Hari raya dikaitkan dengan bulan baru adalah hari raya peniupan sangkakala. Ini adalah hari raya yang ke-5. Dalam hari raya tahun Ibrani terdapat 7 hari raya. Hari raya ke-5 adalah pada awal bulan ke-7. Itu adalah hari raya peniupan sangkakala. Dan tepat setelah itu, datang hari pendamaian pada tanggal 10 bulan itu. Kemudian hari raya pondok daun pada hari ke-15 bulan itu. Jadi ada 3 hari raya berturut-turut di bulan ke-7. Peniupan sangkakala, pendamaian, pondok daun. Maukah Anda memberi kami gambaran tentang daftar 7 hari raya yang berhubungan dengan bangsa Israel? Dalam Imamat 23 kita melihat 7 perayaan, 7 musim. Tentu saja itu dimulai dengan hari Sabat, tapi ini bukan perayaan tahunan. Tapi inilah hari libur dan istirahat mingguan. Tetapi 7 hari raya atau 7 musim adalah Paskah.
Ini adalah hari raya pertama dalam tahun Yahudi, diikuti langsung oleh 7 hari raya roti tidak beragi. Kemudian setelah itu hari raya buah sulung adalah hari raya ketiga. Dan hari raya keempat adalah hari raya Pentakosta. Kemudian datang periode sekitar 3,5 bulan tanpa perayaan. Lalu datanglah bulan ke-7. Dengan 3 hari raya berturut-turut, hari raya peniupan sangkakala dan pendamaian dan pondok daun. Dan tentu di masa depan, hari raya pendamaian atau perayaan pendamaian yang mengikuti peniupan serunai, bangsa itu akan kembali dengan pertobatan dan penyesalan kepada Tuhan sebelum Kristus datang dan memerintah atas mereka dalam kerajaan milenium yang ditunjukkan oleh hari raya pondok daun. Nah, beberapa orang menganggap bahwa bahkan hari raya peniupan serunai adalah panggilan bagi mereka untuk kembali dan bertobat. Maka mereka akan melihat Kristus datang, maka mereka akan meratapi Dia. Lalu Kristus memerintah atas mereka. Perayaan peniupan serunai mengakhiri perjalanan gereja di bumi, gereja diangkat ke surga, urusan Allah mulai mengumpulkan umatnya untuk pertobatan di kerajaan milenium. Benar. Mohon komentari ayat 6 jika memungkinkan. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Apa yang dimaksud kata-kata ini? Nah, beberapa orang menganggap bahwa ayat ini memberitahu kita tentang periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa ini ketika Yusuf turun ke Mesir lalu ketika Allah meninggikannya sebagai gubernur atas seluruh kerajaan. Jadi di sini dia berkata ketika dia pergi ke seluruh tanah Mesir, Yusuf menjadi gubernur atas seluruh kerajaan. Dan kita tahu bagaimana dia memanggil saudaranya, dan ketika saudaranya datang dari Kanaan ke Mesir, mereka mendengar bahasa yang tidak mereka mengerti, yaitu bahasa orang Mesir, Bahasa Mesir. bahasa lama hieroglif. Anda menunjukkan bahwa bagian pertama ini adalah panggilan, maka bagian kedua dari ayat 9 sesudahnya berbicara tentang ratapan. Dan jika saya suka membaca salah satu ayat saja, ayat 12 atau setengah ayat 11, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepada aku. Mohon jelaskan. Saya melihat di dalamnya seperti biasa kesetiaan Allah dan pengkhianatan umat itu. Buka mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ini terjadi sepanjang perjalanan padang belantara. Maksud saya, apa yang dilakukan umat itu? Mereka tidak menabur atau menuai. Setiap hari, mereka pergi keluar untuk mengambil mana dan makan. Bukalah mulutmu lebar-lebar sepanjang kamu bisa dan aku akan mengisinya. Seperti yang kamu ingin makan, satu roti atau makan 10 roti seperti yang Anda inginkan. Mana di sana secara cuma-cuma, maka sebanyak yang kamu mau. Tapi sayangnya segera sesudah itu, tetapi umatku tidak mendengar suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. Dan inilah yang saya sebut sebagai ratapan. Karena hal itu ia berkata dalam ayat 14, sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Maksud saya, penghinaan yang mereka alami, yang telah kita lihat di awal dan di Mazmur sebelumnya, semua itu adalah akibat dari ketidaktaatan mereka. Jika mereka taat, mereka akan makan yang baik di negeri Jika itu. kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Benar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Umat di zaman dahulu memiliki 4 hari raya. Semuanya datang di setiap awal tahun. Perayaan-perayaan ini adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta di hari Minggu, Hari Raya Buah Sulung, Hari Raya Pondok Daun. Tampaknya Mazmur 81 adalah Mazmur peniupan serunai, yaitu meniup sangkakala pada awal bulan di bulan yang baru. Dan ini sangat cocok karena bulan sabit berada di awal bulan. Itu berbicara kepada kita tentang kedatangan Tuhan sampai pada pengangkatan gereja. Sebelum Dia menampakkan diri untuk memerintah di atas bumi sebagai matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Di Mazmur 82 di ayat yang pertama, ia berkata Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Apa yang dimaksud kata-kata ini, Saudara Yosef? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Kata Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Dan Elohim adalah nama yang agung. Dan bersifat jamak karena kemungkinan besar adalah Trinitas. Namun sudah itu dalam sidang ilahi, berdiri dalam sidang ilahi, kata ilahi adalah kata yang sama yang muncul sesudahnya dalam ayat yang sama di antara para dewa. Yang artinya Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Sekarang Memperumitnya. Anda telah
menjadikannya lebih rumit. Ada Ya, banyak kami ingin tahu apa yang dimaksud dengan para Allah di sini. menjelaskannya. Baik, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, yaitu Para hakim. para hakim. Para hakim dalam perjanjian lama memiliki otoritas untuk menghidupkan dan otoritas kematian. Dan oleh karena itu dari sudut ini, karena Allah membunuh dan menghidupkan, hakim dianggap sebagai Allah kecil. ia mewakili Allah Ia mewakili dalam masalah Allah. kematian dan kehidupan. Benar. Jadi ia memberikan hukuman mati atau memutuskan untuk hidup, dengan demikian ia membunuh dan membuat hidup. Tentu saja yang menghidupkan dan membunuh adalah Allah. Tetapi dia bekerja atau mewakili Allah. Ia mengambil otoritas dan delegasi dari Allah untuk melakukan hal tersebut. Itu sebabnya para hakim disebut Allah. Jadi para Allah di sini dimaksudkan untuk menjadi hakim. Ya. Jadi Allah berdiri di dewan pengadilan bersama para hakim. Apa yang akan dia lakukan? Nah, para hakim berpikir bahwa mereka memiliki perkataan yang lebih tinggi. Sungguh, di dunia di sini mereka memiliki perkataan yang lebih tinggi. Tetapi saya berharap mereka tidak lupa bahwa mereka akan berdiri dan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Apakah Anda ingat ketika Tuhan berdiri di hadapan Pilatus? Pilatus adalah seperti semua hakim di bumi. Ia mengatakan apa yang orang lain ingin katakan, tapi mereka tidak mengatakannya. Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyelipkan engkau? Kristus segera mengoreksi firman-Nya. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Tapi jangan lupa bahwa orang yang menyerahkan aku kepadamu memiliki dosa yang lebih besar, yang berarti kamu akan dihakimi bahwa engkau menyelipkan orang yang tidak bersalah. Untuk mengakui bahwa dia tidak bersalah, maka kamu menyelipkan dia. Jangan berpikir bahwa ini akan berlalu tanpa memberikan pertanggungjawaban kepada hakim yang terbesar, yang adalah Allah yang berdiri di jemaat para Allah. Oleh karena itu Allah berdiri di dalam jemaat yang hebat, atau jemaat para Allah, atau di dalam jemaat para hakim, seolah dia mengumpulkan semua hakim, semua yang berada dalam posisi atau otoritas eksekutif di bumi sekarang, dan mulai mengevaluasi perbuatan mereka. Apa yang dikatakan perbuatan mereka, Saudara Yosef, mulai dari ayat 2. Ya, silakan. Ya, berapa lama Anda akan menghakimi secara tidak adil dan menunjukkan keberpihakan kepada orang jahat? Anda melakukan ketidakadilan kepada orang yang tidak bersalah dan membenarkan penindas? Dengan hak apa Anda melakukan ini? Bagaimana Anda tidak takut akan Tuhan saat Anda melakukannya? Dan bisakah ini terjadi dalam penghakiman? Ini adalah satu-satunya hal terjadi. Sayangnya seperti yang dikatakan orang bijak itu, di tempat penghakiman kejahatan ada di sana. Dan Kristus yang tahu jauh lebih baik daripada kita semua, memberitahu kita tentang perumpamaan hakim yang tidak adil. Dan itu adalah seseorang yang disebut hakim yang tidak adil, tapi pada faktanya mereka banyak, begitu banyak. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Itu berarti bahwa dia tidak menang Allah atau memandang manusia. Apakah mereka ada? Seperti yang saya katakan, mereka ada dan banyak. Apakah ini memberi kita gambaran tentang siapa yang menunjuk para hakim, siapa yang menugaskan para hakim, atau siapa orang yang dalam posisi menjadi referensinya? Dan kepada siapa dia harus memberikan pertanggungjawaban dan kebijakan apa yang dia jalankan? Bahkan dia adalah pelayan Tuhan, seperti ketika kita membaca tentang para penguasa secara umum dalam surat Roma pasal yang ke-13. Ia berkata, karena pemerintah adalah hamba, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Yang berarti bahwa ia akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Saat ini ada demokrasi dan kadang-kadang orang melengsarkan penguasa mereka, tapi ini tidak selalu terjadi. Tapi apa yang selalu terjadi di mana-mana dan setiap saat adalah bahwa setiap orang, termasuk para hakim, akan memberikan pertanggungjawaban kepada sang hakim terbesar yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mereka akan berdiri dan memberikan pertanggungjawaban kepadanya yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi akan ada laporan serius pada hari penghakiman besar. Sungguh jika setiap hakim atau penguasa di mana saja dan kapan saja tahu bahwa otoritas telah diberikan kepadanya oleh Allah, jika dia menggunakan otoritas dengan baik, dia akan dipuji oleh Allah. Dan jika dia menyalahgunakan wewenang, maka dia akan berdiri suatu hari nanti di hadapan Allah, hakim terbesar, hakim teragung. Jika semua orang berpikir dari sudut pandang ini, ia akan mengembalikan kemuliaan kepada Allah dan menunggu hari berdiri di hadapan Allah. Benar. Saudara Yosef, ketika kita sampai di ayat 5, ia berkata mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku berkata kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Maka bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Saya melihat di dalamnya pemikiran lain selain pemikiran yang telah kami katakan.
Lalu ketika ia berkata, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Tidak pernah dikatakan tentang para hakim dimanapun bahwa mereka adalah anak-anak yang maha tinggi. Tapi mereka dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak yang maha tinggi atau anak Allah adalah malaikat-malaikat. Jadi saya melihat di dalamnya juga bahwa di belakang para penguasa dan di belakang para hakim ada sebuah pasukan malaikat yang jatuh. Mereka mencoba mempengaruhi keputusan kelompok ini. Bala tentara rohani kejahatan. Benar. Dan ia menyebut mereka penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Dengan demikian, iblis membagi kerajaannya menjadi beberapa ranking. Dan saya pikir di balik setiap pemimpin dan presiden yang berpengaruh besar, yang keputusannya berpengaruh pada jalan dunia, dia menempatkan iblis juga. Salah satu kerajaan, kekuasaan, penguasa, kegelapan dari zaman ini. Dan Allah tidak hanya akan menghakimi para hakim suatu hari, tetapi juga kekuatan spiritual yang bekerja di belakang mereka. Dan itulah sebabnya tidak ada kebaikan dalam kekuatan jahat, iblis dan mereka yang mengikutinya. Dan tidak ada kebaikan dalam diri orang yang menyerahkan dirinya untuk dituntun kepada iblis. Lalu, dalam siapakah ada kebaikan? Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi dunia akan tetap lelah sampai yang benar raja yang sempurna datang. Tentang siapa yang dikatakan dalam Yesaya 32, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Ini adalah harapan umat manusia. Jelas bahwa ketika Allah berdiri di dalam jemaat para hakim, dan kemudian dia meninjau kembali perbuatan mereka di hadapannya dan kerusakan mereka muncul, seolah-olah pada akhirnya dia mengesampingkan hakim-hakim ini, dan seolah-olah siapa yang bisa mengendalikan hal-hal tidak akan menjadi hakim ini. Tetapi Tuhan akan menjadi satu-satunya hakim yang adil. Dan inilah yang dikatakan dalam ayat 8, bangunlah ya Allah, lupakan semua hakim, engkaulah hakim yang adil. Hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Dan ini ada di masa depan. Ya, nah di masa depan ketika dia memberitahu kita dalam Ibrani 2, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Hari ketika anak manusia akan memerintah, kekuatan-kekuatan yang akan, jika boleh saya katakan, menolong dia adalah orang-orang percaya di masa kini. Kita akan rehat dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kami dalam Mazmur pasal yang ke-83. Sekarang kami memiliki pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat 3, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala, mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu dan mereka berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Apakah mereka musuh Allah atau musuh manusia? Pertanyaan penting, ia berbicara tentang musuh-musuh? Akan lebih baik ketika Anda menjawabnya, memberi kami gambaran tentang pokok masalah Mazmur 83. Ya, Mazmur 83 pertama-tama adalah Mazmur nubuat. Dan itu memberitahu kita tentang aliansi Raja Utara yang merupakan Asyur masa depan. Apa itu Mazmur profetik? Mazmur profetik berbicara tentang masa depan. Artinya kita tidak menemukan sejarah pembicaraan apapun yang mirip dengan pembicaraan ini. Ini berarti aliansi ini belum pernah terjadi dalam sejarah masa lalu. Tetapi seperti yang disebutkan dalam Alkitab, itu adalah firman nubuat yang berbicara tentang apa yang akan terjadi. Karena Allah yang beritahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Oleh karena itu kita menemukan di sini sebuah mazmur profetik. Yang futuristik. Ini berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Benar. Karena itu tidak terjadi di masa lalu, ketika ada hal-hal yang terjadi di masa lalu dan mereka memiliki referensi ke masa depan, kami mengatakan bahwa itu memiliki aplikasi bersejarah. Tetapi Mazmur ini tidak memiliki aplikasi bersejarah. Pertemuan ini tidak terjadi. Mereka bersekongkol melawan Allah. Benar. Adapun pertanyaannya, mereka pada faktanya adalah musuh-musuh Allah. Tentu saja. Tapi tidak ada yang bisa mencapai Allah. Adakah yang bisa melihat Allah? Jika mereka dapat menjangkau Allah, tapi mereka dapat menjangkau umat Allah, maka mereka mencurahkan kebencian mereka kepada umat Allah. Mereka adalah musuh-musuh Allah, tapi tentu saja mereka tidak dapat menjangkau Allah. Mereka dapat menjangkau semua orang yang memanggil namanya dan memegang dia erat-erat. Jadi mereka mencurahkan semua kutukan dan kemarahan mereka pada orang-orang ini. Benar. Jadi pembicaraan ini berbicara tentang peristiwa masa depan. Ya. Persekutuan musuh-musuh melawan umat Tuhan, bangsa Israel, umat lama Allah, dalam masa kesusahan besar setelah pengangkatan.
Mohon berikan gambaran tentang negara-negara yang membentuk aliansi ini. Di bawah kepemimpinan siapa? Nah, ketika Anda membaca ayat 7, ia mengatakan kepada kita penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur, telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Mereka lebih dari 10 kerajaan, dan tentu saja itulah yang ada pada waktu itu, tapi tanpa ragu aliansi akan terbentuk dari Asyur sebagai ujung tombak, tetapi akan ada banyak orang yang akan bersekutu dengan Asyur atau Raja Utara. Ini adalah nama-nama yang berbicara tentang nubuat di masa depan. Asyur atau Raja Utara kemungkinan besar berasal dari sekutu Irak, Suriah, dan juga Iran. Penggabungan ini bersama-sama akan bentuk Raja Negeri Utara yang akan menjadi musuh bangsa Israel. Dan saya pikir kita bisa melihat dari sekarang permusuhan yang mengamuk antara bangsa-bangsa dan kaum ini dan umat ini. Ketika dikatakan Raja Utara atau Raja Selatan, ini dikaitkan dengan Raja Israel. Benar, Jadi di utara Israel atau selatan Israel. benar. Apa namanya ini dalam Alkitab, Saudara Yosef? Dalam peperangan zaman akhir atau peperangan sebelum kedatangan Ya. Kristus untuk memerintah atas bumi, kita mendengar akan ada peperangan zaman akhir yaitu Harmagedon atau Lembah Yosafat. Peperangan macam apa yang akan menjadi tempat dalam Mazmur 83? Bahkan saya melihat bahwa dunia setelah pengangkatan gereja, seluruh dunia akan bangkit melawan satu sama lain. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tidak akan ada apapun kecuali seluruh dunia melawan seluruh dunia. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Beberapa orang menghubungkannya dengan pertempuran Yosafat. Saya suka mengatakan bahwa seluruh dunia akan gelisah. Sehingga sulit untuk membaginya. Memisahkan antara perang demi Pisahkan perang. antara ini dan itu, semua akan bangkit melawan semua. Dan khususnya semua akan bangkit melawan bangsa ini, umat ini khususnya. Benar. Jadi itu juga perang yang akan mendahului pemerintahan Kristus atas bumi. Benar. Tetapi pada saat itu juga gereja akan diangkat ke surga dan bumi akan melewati masa kesusahan besar yang sangat-sangat hebat. Pada akhir masa kesusahan besar, peperangan ini akan terjadi. Nah, kita dapat mengatakan bahwa Allah menahan murka karena keberadaan gereja. Begitu gereja diangkat naik, murka akan dicurahkan. Seseorang menyamakannya dengan 2 malaikat yang beritahu Lot bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa sampai dia keluar dari Sodom. Jadi mereka mendesaknya untuk bergegas dan keluar. Segera setelah dia keluar, Tuhan menghujani Sodom dengan api dan belerang. Dunia ini sama. Dan pengumpulan orang-orang ini di masa depan melawan bangsa Israel, umat Allah dahulu, adalah untuk mendisiplinkan mereka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam kesusahan besar, tetapi Allah akan campur tangan untuk menyelamatkan mereka. Dan doa di sini adalah doa pembebasan. Ayat 10, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Saya ingin mendengar komentar dari Anda bahwa dia bersuruh kepada Allah untuk campur tangan, sebagaimana dia telah campur tangan di masa lalu. Di masa lalu. Banyak orang mengatakan tidak akan ada kesengsaraan yang akan datang ke bumi. Tidak akan ada penghukuman di bumi. Tidak ada malapetaka yang akan menimpa para penindas dan orang yang keras kepala. Atau dikatakan, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Allah selalu campur tangan. Sejarah dalam kosakatanya mungkin menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi secara keseluruhan itu menegaskan keberadaannya. Dan Tuhan campur tangan sebelumnya berkali-kali, tetapi orang lupa, dan saya pikir mereka lupa dengan sengaja. Mereka sengaja tidak mau tahu atau melupakan bahwa langit dan bumi dibanjiri air dan binasa di masa lalu. Oleh karena itu ada berbagai perang dan ada banyak kemenangan. Allah campur tangan demi kebaikan umatnya. Ketika situasinya tidak ada harapan, dan saya pikir ketika ia bicara di sini tentang Midian dan Sisera, ia berbicara tentang 2 pertempuran, pertempuran Gideon dan pertempuran Barak. Dalam kedua situasi tersebut, orang-orang berada dalam penghinaan total dan tidak ada harapan untuk menang. Tetapi ketika Tuhan campur tangan, ia memberikan kemenangan. Adalah baik bahwa kita tahu bahwa kedua peristiwa ini dalam kitab Hakim-Hakim, orang-orang berada dalam kesusahan dan sangat tercela. Tetapi Tuhan campur tangan untuk Benar. menyelamatkan. Allah campur tangan. Dan sepanjang zaman, jika orang saleh jatuh dan tergelincir dan berpaling dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap akan bisa membelanya. Tentu saja jika dia kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena Oleh karena namanya. namanya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita akan menuju ke hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Yang mendorong dan menghibur kita adalah bahwa murka Allah akan datang tetapi setelah gereja ditinggikan. Mazmur 81 ayat 13 dan 14 membuat sebuah perubahan bagi saya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Jika kita mendengarkan Tuhan dan menaatinya, banyak masalah kita akan terpecahkan dan kita akan mampu Ya, mengatasinya. Benar. Yang mendorong kita adalah bahwa kesetiaan Allah tidak berkaitan dengan pengkhianatan orang. Jika kita tidak setia, Dia akan tetap setia. Saudara Adel? Jika saya melihat di sebuah provinsi penindasan terhadap orang miskin dan penyimpangan keadilan yang kejam, dan di tempat penghakiman kejahatan ada di sana. Tetapi ada hari yang akan segera datang ketika Tuhan akan datang, yang akan memerintah dalam keadilan dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Saya rindu akan episode berikutnya untuk mempelajari Mazmur 84, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Kita Ya akan Tuhan bertemu di semesta episode alam. selanjutnya. Amin. ردد لي وعودك وكفاية يا كفايتي دايما وحماية ما انت كفيل انك تجريها ايماني تثبت يا رجايا ردد لي وعودك وكفاية يا كفايتي دايما وحماية ما انت كفيل انك تجريها ايماني تثبت يا رجايا انا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا اكيد بايمان وانا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد انا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد لو وعود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية قول كلمة وملاني إيمان اسندني بالكلمة الحية لو وعود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية قول كلمة املاني إيمان اسندني بالكلمة الحية أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.